Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumil. Sahabat sekalian yang semoga rahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian ilmu faraid. Sahabat sekalian yang semoga rahmati Allah, di dalam syariat kita, dalam kajian fikih muamalah, sebab kepemilikan itu setidaknya ada 4. Yang pertama, karena akad. Yang kedua, tawallud minal mamluk. Yang ketiga, ikhras anil mubahat. Dan yang keempat, khalafiyah, yakni mendapatkan sesuatu itu karena pewarisan. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan masalah penyelesaian harta warisan ini telah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw qasura nasiban mafruḍa. Bagi seorang laki-laki itu telah ada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah baginya dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabat. Begitu pula bagi seorang perempuan itu juga telah ada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik itu sedikit atau banyak menurut ketentuan yang telah ditetapkan, bagian yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sahabat sekalian semua rahmati Allah, itulah mengapa kita harus mengetahui hukum ini, agar ketika seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan harta warisan, bagaimana cara pembagiannya, kita dapat menjalankan hukum Allah ini dengan baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Fajr ayat 19, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa di antara kesalahan yang kita lakukan atau boleh jadi terjadi pada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, sedangkan kalian mengambil harta warisan itu atau memakan harta warisan itu dengan cara mencampur baurkan, yakni mencampur antara yang hak dan yang batil, mencampur antara yang halal dan yang haram, mencampur antara yang haknya dengan yang bukan haknya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui ketetapan Allah tentang bagian-bagian warisan untuk ahli waris itu. Dan itu ada di dalam ilmu faraid. Sahabat sekalian semua rahmati Allah, kita akan masuk saat ini dengan cara yang lebih mudah. Misalnya kita akan mempelajari kasus per kasus. Untuk kasus pertama ini kita mengambil contoh, misalnya suami istri memiliki anak perempuan hanya seorang. Nah, ini akan menjadi kasus kita yang pertama. Maka kita lihat, ya, mari kita lihat gambarnya. Saya akan tunjukkan bagaimana posisi dari kondisi keluarga dan ahli waris ketika terjadi kematian di dalam keluarga itu dan ahli warisnya. Mari, contoh yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah misalnya suami istri punya anak perempuan 1. Ketika suami meninggal dunia, istri hidup, anak perempuan hidup. Ternyata ketika suami meninggal dunia, bukan hanya istri dan anak perempuannya saja, ayah dari suami ini ternyata juga masih hidup. Maka pertanyaannya, berapa bagian ayah, berapa bagian istri, berapa bagian anak perempuan? Sahabat sekalian semua rahmati Allah,
Untuk kasus seperti ini, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, bagian istri adalah 1/8. Bagian anak perempuan ketika bersendiri, ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, bagian istri adalah 1/8. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, bagian anak perempuan wa in kanat wahidatan falahan nisab 1/2. Nah, ayah di sini mendapatkan asabah berdasarkan Rasulullah SAW, al-hiqul fara'idha bi ahliya fama baqiya fa huwa li'ula rajulin zakari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimanakah penghitungannya secara faraid? Kita praktekkan secara langsung. Sahabat sekalian hormati Allah, sebelum kita masuk hitungan, perlu dipahami bahwa yang akan dibagi adalah harta milik suami. Jadi bukan harta milik istri, bukan harta milik anak, bukan harta juga milik ayahnya. Harta milik suami. Maka harta suami itu adalah harta yang murni milik suami. Rumahnya kah, aset tanah kah, tabungannya kah, semuanya itu nanti ditaksir untuk dicari nilainya. Misalnya nilainya di sini terakumulasi ditaksir sekitar 8 miliar. Nah, maka angka ini yang akan nanti dibagi. Kita langsung masuk penghitungan, sahabat sekalian berahmati Allah. Untuk memudahkan, maka akan saya praktekkan di sini cara penghitungannya. Istri, anak perempuan, lalu ayah dari yang meninggal ya. Maka kita lihat tadi berdasarkan surat An-Nisa 12, istri karena ada anak mendapatkan 1/8. Anak perempuan berdasarkan surat An-Nisa 11 mendapatkan 1/2. Ayah mendapatkan asabah, sisanya. Nah, karena harta itu adalah sebuah satu kesatuan, maka penyebutnya ini harus kita samakan. Maka kita cari pokok masalahnya. Dari angka 8 dan 2 ini, 8 dapat dijadikan asal masalah. 8 dibagi 8, 1 kali 1 sama dengan 1. 8 dibagi 2, 4 kali 1 sama dengan 4. Berapa bagian ayah? 1 tambah 4, 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sehingga di sini terlihat bahwa bagian istri adalah 1/8. Bagian anak perempuan adalah 4/8. Bagian ayah adalah 3/8. Karena nilai taksiran dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh suami tadi yang meninggal ada 8 miliar, perkirakan demikian taksirannya, maka 8 dikalikan 8 miliar ini. Satu per 8 kali 8 miliar, maka istri mendapatkan 1 miliar. Anak perempuan mendapatkan 4 miliar, ayah mendapatkan 3 miliar. Sahabat sekalian rahmati Allah, inilah contoh penghitungan untuk kasus ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, lalu seorang anak perempuan semata wayang, dan ayahnya juga yang masih hidup. Nah, perlu diketahui ini adalah nilainya. Nah, sedangkan aset itu, ya, aset ada yang berupa rumah, ada yang berupa tabungan, ada yang berupa perhiasan, atau bentuk yang lain. Nah, kita hanya mengetahui dalam penghitungan ini adalah nilainya. Adapun penyelesaian secara teknis, pembagian aset-aset itu adalah berdasarkan musyawarah para ahli waris penerima bagian pasti. Dan itu akan tentu membutuhkan ilmu-ilmu yang lain untuk menyelesaikan selanjutnya. Saya hanya akan sampai menjelaskan pada posisi bagian warisan secara faraid. Sahabat sekalian rahmati Allah, demikianlah salah satu contoh kasus penyelesaian bagaimana ketika seseorang meninggal dunia itu meninggalkan seorang istri, anak perempuan 1 atau semata wayang, hanya anak perempuannya 1 yang ada, dan seorang ayah. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan kembali membahas kasus yang lainnya
untuk kita selesaikan atau kita sampaikan beberapa contoh penyelesaiannya. Semoga yang sedikit ini kembali pada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihada astagfirullahi walakum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.